Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena waktu, ada 3 hal yang ingin saya nasihatkan. Pertama, jangan tinggalkan 3 waktu di setiap hari Ramadan. Berdoalah di 3 waktu ini waktu mustajab. Walaupun Ramadan itu siang malamnya mustajab, tapi 3 waktu ini jauh lebih mustajab kalau berdoa. Pertama, menjelang berbuka. Lis-shaimi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa ada doa yang tidak mungkin ditolak. Kapan itu? Inda fitri, saat berbuka. Entah 10 menit, entah 5 menit sebelum makan, angkat tangan tinggi-tinggi berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu waghfir li dzunubi. Ya Allah, bagimu puasaku dan ampuni dosa-dosaku. Ya. Berdoalah. Atau doa minta agar supaya kita dibebaskan dari api neraka, dan itu yang diajarkan Rasul dalam Sahih Muslim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan. Dalam riwayat wa dzalika inda fitrin. Allah itu akan membebaskan kita dari api neraka, dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Dalam riwayat saatnya ketika berbuka. Disitulah Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Maka mintalah sebelum berbuka, ya Allah bebaskan aku dari api neraka, keluargaku, istriku, anakku, orang tuaku. Kalau doa ini diijabah, maka kita tidak akan termasuk penduduk neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, sepertiga malam akhir, itu waktu mustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa duduk kembali di Masjid Ibadur Rahman. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana permintaan DKM Masjid Ibadur Rahman, malam ini kita akan membahas seputar bagaimana menyongsong bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena orang di bulan Ramadan dari segi ketaatan dan iman serta ketakwaan meningkat dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Sebut saja ibadah salat. Orang yang salat di bulan Ramadan jauh lebih banyak dibandingkan orang yang salat di luar Ramadan. Kita lihat, kalau datang bulan Ramadan tidak ada satupun masjid kecuali penuh dengan jamaah. Saking tidak muatnya kalau tarawih itu sampai ke teras-teras masjid. Bahkan tempat sandal pun jadi salat, tempat salat. Atau yang kedua, ibadah membaca Al-Quran. Tidak ada di bulan-bulan selain Ramadan orang yang banyak membaca Al-Quran melebihi bulan Ramadan. Kita lihat, kalau sekarang ini bulan Sya'ban, kita tidak mendengar ada corong-corong masjid malam-malam ba'da Isya membaca Al-Quran. Tapi nanti kalau sudah 1 Ramadan, 2 Ramadan dan seterusnya, hampir setiap malam, baik di musholahnya atau di masjidnya, semua mengumandangkan qiraatul Quran. Bahkan yang jarang membaca Quran pun tertarik untuk membacanya. Bahkan orang yang tidak bisa membaca Quran pun bisa mendengarkannya. Dan ini menunjukkan bahwa memang Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Atau yang ketiga, ibadah sedekah. Orang yang sedekah di bulan Ramadan itu sangat ramai sekali.
Buktinya tidak ada satupun masjid kecuali membuka diri untuk iftar bersama. Dari mana tuh makanan dan minuman itu? Apakah tiba-tiba ada begitu saja? Tidak. Makanan dan minuman itu datang dari orang-orang yang bersedekah. Dan itu tidak ada di luar Ramadan. Kalau kita puasa Senin Kamis di luar Ramadan, kemudian berharap mencari iftar di masjid, tidak akan dapat. Kecuali beli di warung, bawa ke masjid. Kemudian juga ibadah puasa itu sendiri. Kalau di luar Ramadan, mungkin orang yang puasa Senin Kamis itu orang-orang tertentu saja. Apalagi sampai puasa Daud mungkin bisa itu dihitung dengan jari. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, hampir semua orang berpuasa. Yang tidak sholat pun puasa. Preman betato pun ikut puasa. Semua ikut puasa. Anak-anak kecil saja diajari puasa. Dari sini menunjukkan bagaimana Ramadan itu memang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena ada ruh. Ruh untuk semangat ibadah di bulan Ramadan. Maka malam ini kita akan membahas tentang bagaimana persiapan Ramadan supaya kedatangannya semakin merindukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, Ramadan wa syahrun nasri. Ramadan dan bulan pertolongan. Kalau kita mengacu kepada sejarah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan yang dipimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak dimenangkan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam bulan Ramadan. Contoh saja perang Badar. Perang Badar itu terjadi di tanggal 17 Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menangkan peperangan ini. Bahkan dengan sebab perang Badar inilah kekuatan kaum muslimin meningkat. Kemudian yang kedua, Fathu Mekah. Pembebasan kota Mekah. Itu terjadi di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menangkan. Sehingga penduduk Mekah yang dulunya memusuhi Rasul dan para sahabat, kini takluk di tangan Rasul dan para sahabat, dan mereka pun satu persatu berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Sampai Allah abadikan kemenangan ini dalam Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kemenangan Allah maksudnya di Badar, wal fath maksudnya Fathu Mekah. Dan dua-duanya terjadi di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Musuh dalam manusia itu ada 3 jenis. Ada musuh dari dalam dan ada musuh dari luar. Adapun musuh dari dalam itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Adapun musuh dari luar ada 2. Pertama syaitan, tentu kepalanya iblis, dan yang kedua orang-orang kafir. 3 musuh sekaligus di bulan Ramadan bisa kita taklukkan. Dan itulah kehebatan Ramadan. Bisa menaklukkan musuh-musuh pada badan kita. Pertama, hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini puncaknya adalah di 5 perkara. Pertama, kasratul kalam, banyak bicara. Yang kedua, kasratun naumi, banyak tidur. Yang ketiga, kasratul akli wasyurbi, banyak makan dan minum. Yang keempat, kasrah an-nazar, banyak melihat. Dan yang kelima, kasrah mukhalatatin nas, banyak bergaul dengan manusia. Inilah yang disebut dengan syahwat yang berpuncak kepada hawa nafsu. Karena orang kalau sudah banyak bicara, pasti mengarah ke ghibah, pasti mengarah ke fitnah, pasti mengarah ke namimah. Pasti di dalamnya ada hal-hal yang bisa menyakiti orang, merendahkan orang, menghina orang, membuli orang dan yang semacamnya. Artinya banyak bicara ini melahirkan dosa. Itulah sumber hawa nafsu. Yang kedua, kasratun naum, banyak tidur. Banyak tidur itu menyia-nyiakan waktu. Karena orang tidur itu tidak ada yang tahu kapan bangunnya.
Terkadang orang tidur pagi, bangun sore pula. Selama dari pagi sampai sore itu ngapain orang tidur? Tidak ngapa-ngapain, hanya tidur saja, ngorok saja. Tidak ada aktivitas ibadah yang dilakukan orang tidur itu. Kemudian yang ketiga, kasratul akli wasyurbi, banyak makan minum. Karena orang kalau kekenyangan, baik makanan dan minuman, pasti orang itu lemah dan mengantuk. Ujung-ujungnya tidur, malas untuk bergerak. Dan itu kita bisa saksikan di dalam bulan Ramadan apabila mendekati waktu buka. Kalau seandainya saat buka ini seluruh makanan yang ada di meja pindah ke perut, saat meja-mejanya, ini masalah. Jangan lagi cerita taraweh, nguap-nguap, maghrib saja sudah malas. Itu banyak makan minum tuh. Itulah hawa nafsu. Kemudian kasratun nazar, banyak memandang. Mata digunakan sepandang-pandangnya, apalagi sekarang ada handphone. Hari-hari nengok saja, bangun tidur nengok, duduk nengok, jalan nengok, nyetir motor pun nengok. Mau kemana coba? Pandangannya hanya ke situ saja. Sementara isi handphone tahu sendirilah, enggak usah dijabarkan. Ada dracinnya, ada drakornya, ya lagi viral. Ada macam-macamnya di dalamnya. Satu hari nongkrong di situ saja mandang itu, drama-drama enggak jelas. Itu hawa nafsu, ikhwan. Ya. Kemudian kasratul mukhalatah, yang terakhir banyak bergaul, banyak main. Jalan sana sama kawannya, jalan ke sini, satu hari jalan-jalan enggak jelas. Habis waktu untuk jalan-jalan. Enggak ada hal yang berfaedah yang bisa diambil. Tapi dengan datangnya Ramadan, 5 perkara yang merupakan puncak daripada hawa nafsu syahwat ini bisa dikalahkan di bulan Ramadan, bisa ditekan. Pertama, banyak bicara. Orang puasa, kalau banyak bicara haus. Orang yang berpuasa itu lebih baik diam, dan kebanyakan diam. Kalau banyak bicara haus lama-lama, ujung-ujungnya sariawan. Yang kedua, banyak tidur. Orang lapar itu susah tidur. Kalau dia istirahat malamnya cukup. Lain kalau sengaja begadang malam, sampai sahur begadang, kemudian sahur, tidur sampai sore. Biar puasanya sejam saja habis asar. Lah ini menghabiskan waktu. Tapi kalau betul-betul istirahat di malam hari, kemudian sahur, bangun subuh, siang itu pasti susah tidur. Makanya ada istilah orang yang di malam hari susah tidur itu kadang-kadang bicara seperti apa? Aneh itu kalau nggak makan nggak bisa tidur, Ustaz. Karena orang lapar itu memang susah tidur. Kemudian yang ketiga, makan, minum. Orang puasa tidak mungkin makan minum. Gimana caranya? Kalau makan minum ya tak puasa. Kemudian kasratun nazar, banyak memandang. Memandang hal-hal yang diharamkan. Bagi orang yang berpuasa itu pantang bagi yang betul puasanya. Makanya ketika Nabi SAW bicara soal anak-anak muda yang sanggup menikah, kata Rasul, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa anak muda yang sanggup menikah, menikahlah. Alasannya apa? Supaya aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraji. Bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Tapi kalau tidak sanggup menikah, supaya pandangan kita ghaddul basar, menundukkan, dan juga menjaga kemaluan, apa kata Rasul? Fa'alaikum bisyam. Maka berpuasalah kalian. Maka di bulan Ramadan, kalaupun harus memandang handphone, minimal isinya aplikasi Quran. Matikan data. Nanti lagi baca satu ayat dalam Quran, datang pula WA. Pindah dari ayat Quran ke ayat WA. Itu terus akhirnya. Ya. Kemudian yang terakhir, mukhalatutun nas. Bergaul dengan manusia. Bergaul dengan manusia itu, kalau di bulan Ramadan apalagi panas ya kan, 1 bulan tak hujan, terik matahari luar biasa di siang hari. Mau jalan pun malas. Mau jalan kemana? Orang lagi puasa. Apalagi siang-siang. Artinya 5 puncak hawa nafsu ini bisa diredam. Bisa diredam saat puasa. Ini yang pertama, musuh dari dalam. Musuh dari luar, syaitan. Kita tahu bahwa syaitan itu masuk ke tubuh manusia lewat jalan darah. Nabi SAW yang mengatakan, inna syaitan yajri majra dam ibni Adam. Setan itu masuk dari jalan darah manusia. Orang yang berpuasa itu memperlambat jalan darah. Karena orang yang berpuasa itu lemah peredarannya. Artinya memperlambat setan itu masuk.
Yang kedua, di malam harinya Al-Quran di mana-mana dibaca, dan setan paling tidak suka dengan baca Quran. Tapi mau tidak mau setan tiap malam diperdengarkan Quran. Dia lari dari Quran. Lebih-lebih yang ketiga, setan sendiri di bulan Ramadan diborgol, diikat. Dan sering saya katakan, kalau antum melawan dua musuh, yang satu tidak diikat, yang satu diikat, enak yang mana ngelawannya tuh? Enak yang diikat lah, tinggal dipentung. Jangan ngelawan. Ya. Lah setan bulan Ramadan diikat sehingga mudah diserang. Apalagi kemudian bulan Ramadan sendiri, siangnya semua orang berpuasa, malamnya semua orang tarawih. Sempitlah dia menggoda Bani Adam. Menggoda ini lagi di masjid lagi tarawih, menggoda ini lagi puasa. Mau kemana setan akhirnya? Putus asa dia. Kecuali setan dari kalangan manusia, lain beda. Setan kan ada dua. Ada minal jin, dari kalangan jin, ya memang dia diborgol dan diikat. Bahkan sempit untuk melakukan penggodaan kepada Bani Adam. Tapi setan yang ada rambutnya ini yang masalah. Setan manusia. Makanya terkadang ada orang-orang di bulan Ramadan itu, nampak warung itu memang tak buka. Di depan tak buka, lewat belakang dia. Nah, itulah mungkin setannya. Dia berbuka di bulan Ramadan terang-terangan. Kadang-kadang warung itu cuman dikasih terpal keliling atau dikasih kain keliling kan gitu. Tapi mungkin hanya separuh saja, bawah enggak. Jadi kalau kita lihat di kolong itu bukan kaki meja saja, kaki orang pun banyak di situ. Ya. Lah itu namanya setan manusia. Tapi masih mending setannya masih sembunyi di warungnya. Dia nggak makan di jalan-jalan gitu. Itu udah gila setannya. Intinya bahwa setan bisa dilawan di bulan Ramadan. Ini musuh yang kedua di luar. Musuh yang terakhir orang-orang kafir. Seperti yang disebutkan dalam sejarah dalam muqaddimah, perang Badar dimenangkan siapa? Kaum muslimin. Pada Fatu Mekah dimenangkan kaum muslimin. Tatkala pembukaan Baitul Maqdis juga bulan Ramadan dimenangkan kaum muslimin. Artinya banyak peperangan melawan orang kafir dimenangkan kaum muslimin. Baik, ini yang pertama, Ramadan wa syahrun nasr. Ramadan dan bulan kemenangan. Yang kedua, Ramadan wal Quran. Ramadan wa syahrul Quran. Ramadan dan bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya Ramadan disebut syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dan lebih tepat lagi di bulan Ramadan, Quran itu adalah turun di malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, di mana Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir Ramadan. Dari sini ada faedah Ramadan wa syahrul khawatim. Ramadan bulan al-khawatim. Apa khawatim? Khawatim itu artinya penutup terbaik. Makanya ada istilah husnul khatimah. Ramadan dan husnul khatimah. Karena kalau seandainya Ramadan ini 1 bulan, kita bagi menjadi 3, berarti ada 10 awal Ramadan, ada 10 tengah Ramadan, ada 10 akhir Ramadan. Dan Al-Quran itu turun di 10 akhir Ramadan. Artinya kalau seandainya Ramadan dibagi 3, tanggal 1 sampai tanggal 10 ini namanya awal Ramadan. Tanggal 10 sampai tanggal 20 ini tengah Ramadan. Tanggal 10 sampai selesai ini namanya akhir Ramadan. Pertanyaannya, yang paling baik dari 3-10 itu yang mana? Yang akhir. Kenapa yang akhir? Karena di situ ada Lailatul Qadar. Disitulah Al-Quran turun. Makanya sesuatu yang akhir itu yang terbaik. Contoh, kita mulai dari tahun. 1 tahun itu berapa bulan? 1 tahun itu 12 bulan. Kalau dibagi 3 berarti 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Kalau seandainya bulan itu pertama dimulai daripada Muharram. Muharram itu bulan pertama. Maka kita tahu bahwa Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini adalah akhir daripada Ramadan. Karena habis Dzulhijjah ini Muharram masuk lagi. Berarti Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini akhir daripada tahun.
Dan ini yang terbaik dibandingkan yang awal atau tengah. Kenapa? Karena akhir tahun itu pertama ada bulan mulia Ramadan, yang kedua juga berjumpa Syahrul Hurum, bulan Hurum, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini kalau bicara tahun. Kalau bicara bulan, seperti yang tadi saya rinci, ada 10 awal, ada 10 tengah, ada 10 akhir. Maka 10 akhir Ramadan lebih baik dibandingkan awal dan tengah, karena ada Lailatul Qadar. Ini kalau bicara bulan. Kalau bicara hari, Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan langit dan bumi berapa hari? 6 hari. Kalau 6 hari dibagi 3 berarti 22. Dan hari dimulai dari Ahad. Ahad, Senin, ini awal hari. Selasa, Rabu, ini tengah hari. Kemudian Kamis dan Jumat, itulah akhirnya. Dan yang akhir lebih baik karena hari Kamis ada puasa Kamis, dan hari Jumat adalah hari di mana Adam diciptakan, di mana Adam dimasukkan ke dalam sorga, di mana Adam dikeluarkan dari sorga, dan di hari itu pula kiamat dibangkitkan. Makanya hari Jumat itu disebut Sayyid Asy-Syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Kalau kita kerucutkan lagi menjadi jam, ada siang dan ada malam. Malam, ada awal malam, ada tengah malam, ada akhir malam. Maghrib, anggaplah maghrib sampai jam 10, itu awal malam. Jam 10 sampai jam 2, tengah malam. Jam 2 sampai subuh, halika kulla lailatin. Faqala Allah azza wa jalla li ibadihi, man yad'uni fa astajiba lah, wa man yas'aluni fa utiya, wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Allah turun ke langit dunia di saat sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam. Kemudian Allah berfirman kepada hamba-hambanya, siapa yang meminta ku kasih, siapa yang berdoa ku jabah, siapa yang minta ampun ku ampuni. Dan sepertiga malam itu waktu yang sangat terbaik. Kalau siangnya sama juga. Siangnya dari asar sampai maghrib itu akhir siang. Dan itu waktu terbaik. Kenapa? Karena asar itu di waktu malaikat mencatat amal kebaikan kita di malam hari. Dan malaikat yang telah mencatat amal kita di siang hari, disitulah naik ke langit dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yata'aqabuna fikumul malaikatul laili wa malaikatul nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Yata'aqabunal malaika, malaikat ditugaskan Allah siang dan malam. Dan berjumpanya di waktu fajar dan asar. Karena disitulah malaikat naik untuk melaporkan catatan kebaikan kita. Maka dengan Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu di akhir bulan. Berarti apa? Al-a'malu bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Kadang ada orang baik di awalnya, anak pesantren, tiba-tiba sudah tua, jadi bandar judi. Ya, itu tak bagus. Terutama saya nasihatkan kepada antum yang usianya 40 tahun ke atas. Ramadan bisa merubah kita semuanya. Ingat, yang akhir itu yang menentukan. Usia 40 sampai meninggal, itulah yang menentukan hidup kita. Bukan usia 1 sampai 20 atau 20 sampai 40. Yang menentukan hidup kita itu 40 sampai mati. Kalau dia baik, maka baik sampai mati. Kalau dia jahat, maka susah dapat taufik sampai mati. Makanya di istilah tua-tua keladi, makin tua tak tahu jadi apa dia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, Al-Qur'an dan bulan Qur'an. Qur'an ini, ikhwan, bersyukurlah antum yang menghafal Qur'an, mempelajari Qur'an, membacakan Al-Qur'an, menjadi imam, dan begitu seterusnya. Karena Al-Qur'an itu memuliakan segalanya. Bahkan secercah kertas saja, kalau isinya koran, mungkin isinya politik, mungkin isinya ekonomi, mungkin isinya kasus kriminal atau apalah kan gitu. Kemudian kita sebar di jalan. Biasa aja orang injak, nabrak, lindas. Quran? Aneh. Tapi coba kalau yang tercecer itu Quran, mungkin orang yang naik motor pun kalau dia muslim berhenti tuh. Takut dia melindas, apalagi nginjak. Pasti segera diambil, disimpan. Takut terhina. Lah, sama-sama kertas. Cuman satunya tulisan Quran, yang satunya isinya Quran. Bayangkan, kertas saja bisa mulia ketika isinya adalah Quran. Tapi kertas tidak jadi mulia kalau isinya berita-berita yang bukan dari Quran.
Kalau kertas saja bisa dimuliakan gara-gara ada isinya Quran, macam mana dada antum yang banyak Qurannya itu? Karena dengan hafalannya, dengan bacaannya, apa tidak lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini yang kedua. Yang ketiga, Ramadan wa syahrut taghyir. Ramadan dan bulan perubahan. Kalau Anda ingin berubah, berubahlah di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena kita saksikan secara fakta di lapangan. Orang yang biasa merokok, orang biasa merokok di luar Ramadan, tapi ketika masuk Ramadan dia puasa. Antum melihat dia merokok sambil puasa? Tidak kan? Kok bisa berhenti di bulan Ramadan? Siapa yang menghentikannya? Ada perubahan di sini. Bahkan ada orang yang mungkin di luar Ramadan itu biasa melakukan maksiat baik yang sifatnya terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Tapi ketika masuk Ramadan, berhentilah dia maksiat itu. Malu dengan Ramadan katanya. Itu terjadi. Dan itu saya katakan di mukadimah tadi. Tiba-tiba di bulan Ramadan banyak orang baca Quran. Tiba-tiba banyak orang ke masjid. Tiba-tiba banyak orang sedekah. Siapa yang menjadikan orang bisa berubah ini? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ingin bertobat dan berubah, maka Ramadan. Masalahnya perubahan itu ada dua macam. Ada perubahan menjadi baik, ada perubahan menjadi tak baik. Ada orang itu ketika Ramadan, Masya Allah, dia habiskan ibadahnya. Sengaja dia umroh dari awal Ramadan, iktikaf sampai akhir Ramadan. Tidak keluar dari Masjidil Haram. Dan dia tidak melakukan di luar Ramadan. Ada orang yang seperti itu. Atau yang mungkin tidak sampai umroh lah. Ada yang dari masjid ke masjid hanya ingin mencari imam tarawih yang bagus, ingin khusus solatnya, cari yang 1 juz, cari yang khusyuk dan begitu seterusnya. Dari masjid ke masjid. Itu masih positif. Tapi ada juga Ramadan itu yang bukan dari masjid ke masjid, dari pasar ke pasar. Ya sore ini pasar kaget di sini nih. Nanti besok di sana tuh. Besoknya lagi di jadwal itu 30 pasar kaget. 1 bulan itu. Orang nggak dari masjid ke masjid, dari lembaran Quran ke lembaran Quran. Ini sibuk jadwal pasar. Ke sana nggak mau. Kemarin ada kolaknya sih. Sekarang nggak ada. Mungkin pindah ke sana. Ke sana lah dia. Ya. Nanti di sana tak ada, pindah ke yang mana lagi? Ada orang yang dari pasar ke pasar, kawan. Ini gimana ceritanya? Ya. Jadi ada orang yang menghabiskan waktu Ramadan itu hanya ke pasar, ke mall dan begitu seterusnya. Ini bukan berubah menjadi baik kalau begini. Nggak dapat apa-apa di bulan Ramadan kalau berpindahnya bukan dari masjid ke masjid dan lembaran Quran ke lembaran Quran, dari zikir ke zikir, tapi kalau dari dunia ke dunia ini, Masya Allah. Ya. Ada orang yang ketika mungkin di luar Ramadan dia memang pembisnis, jualan lah, bisnis jualan sana sini. Tapi masuk Ramadan memang berhenti, tak mau jualan. Kenapa akhi kok tak jualan lagi? Aduh, udahlah anak mau ibadah aja. Positif kan? Tapi ada sebaliknya. Di luar Ramadan sedikit jualannya, Ramadan lipat-lipat jualannya dia. Mumpung Ramadan katanya. Banyak orang yang ini beli katanya. Ada orang yang kemudian malah memanfaatkan Ramadan untuk dunia. Lah makanya saya katakan Ramadan ini memang syahrut taghyir, mudah merubah orang, tapi ada yang merubah kepada positif, ada yang merubah kepada negatif. Tergantung kita yang melalui Ramadan itu. Wajar kalau Nabi SAW naik ke atas mimbar amin 3 kali. Kemudian berkhutbah, turun dari mimbar. Kemudian sahabat bertanya, alama amanta ya Rasulullah. Tadi engkau turun naik mimbar, bacakan amin. Apa yang kau aminkan? Doa apa yang kau panjatkan? Maka Nabi SAW yang mengatakan, oh atania Jibril. Jibril tadi datang kepadaku. Dia minta diaminkan doanya. Ku aminkanlah doanya. Salah satunya kata Nabi SAW, ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar min dunubi. Celaka bagi orang yang masuk Ramadan, lewat Ramadan, tak ada satupun dosa yang diampuni. Kenapa? Karena perubahannya bukan ke yang positif, perubahannya ke yang negatif dia. Dia nggak mikir ibadah, nggak mikir apa, mikirnya duit, dunia dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin, bahkan ada orang yang masuk Ramadan 1 bulan itu bersedih. Kenapa? Karena tak bisa maksiat lagi. Akhirnya nyanyinya kapan Idul Fitri, kapan Idul Fitri. Tapi ada yang merasakan kelezatan Ramadan, baca Quran sehingga kalau bisa 1 tahun Ramadan. Lah, di mana kita ini? Apakah kita kelompok yang pertama atau ke kelompok yang kedua? Tapi saya nasihatkan kalau ingin berubah memang Ramadan itulah waktunya. Itu syahrut taghyir namanya. Bagaimana tidak berubah? Alam sorga saja berubah. Pintu sorga yang tadinya tertutup datang Ramadan terbuka. Berubahlah alam sorga. Neraka
juga berubah. Yang tadinya terbuka lebar-lebar, masuk Ramadan ditutup rapat-rapat. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Alam neraka berubah. Bahkan setan alam jin berubah. Setan-setan yang liar biasanya diikat oleh Allah. Berubahlah alam jin. Bahkan langit juga berubah. Karena pintu-pintunya terbuka di luar Ramadan, di dalam Ramadan, dan di luar Ramadan sesekali saja terbuka. Dan bumi juga berubah. Menggema suara Quran, semangat sedekah, semangat orang umroh, iktikaf di Masjidil Haram, dan begitu seterusnya. Jadi waktu perubahan itu kalau ingin berubah total, maka lakukan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Ramadan wa syahrut taghyir. Kemudian yang keempat, Ramadan wa syahrus siyam. Ramadan itu bulannya orang yang berpuasa. Kalau ingat kalimat Ramadan pasti ingat puasa. Karena hanya bulan Ramadan orang itu langsung dalam hatinya, itu bulan puasa. Bulannya orang yang berpuasa. Alhamdulillah kaum muslimin dimanapun berada, sampai di Batam sini, kalau datang bulan Ramadan masih banyaklah orang yang berpuasa. Tapi masalahnya ada orang yang berpuasa tapi tak sholat. Sholat 5 waktu tak mau. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, puasa paling giat. Sahur bangun, terutama dekat maghrib, kupingnya langsung dipekak-pekakan kapan azan, kapan azan. Bukan untuk sholat, untuk buka. Nah ini yang terjadi. Pada Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang yang sholat ketika dia puasa, maka pahala puasanya besar. Tapi orang yang tidak sholat, kalau dia puasa tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena sholat menentukan baiknya puasa. Rasul mengatakan, fa in saluhat salatuhu saluha sairu amalihi. Kalau baik sholatnya, dianggap baik seluruh amalnya. Maka Ramadan adalah bulan puasa. Berpuasalah. Berpuasalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena waktu, ada 3 hal yang ingin saya nasihatkan. Pertama, jangan tinggalkan 3 waktu di setiap hari Ramadan. Berdoalah di 3 waktu ini. Ini waktu mustajab. Walaupun Ramadan itu siang malamnya mustajab, tapi 3 waktu ini jauh lebih mustajab kalau berdoa. Pertama, menjelang berbuka. Lis-shaimi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa ada doa yang tidak mungkin ditolak. Kapan itu? Inda fitri, saat berbuka. Entah 10 menit, entah 5 menit. Sebelum makan, angkat tangan tinggi-tinggi berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu waghfir li dhunubi. Ya Allah, bagimu puasaku dan ampuni dosa-dosaku. Berdoalah. Atau doa minta agar supaya kita dibebaskan dari api neraka. Dan itu yang diajarkan Rasul dalam Sahih Muslim. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul SAW mengatakan, lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan. Dalam riwayat, wa dzalika inda fitrin. Allah itu akan membebaskan kita dari api neraka, dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Dalam riwayat, saatnya ketika berbuka. Disitulah Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Maka mintalah sebelum berbuka, ya Allah bebaskan aku dari api neraka, keluargaku, istriku, anakku, orang tuaku. Kalau doa ini diijabah, maka kita tidak akan termasuk penduduk neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, sepertiga malam akhir, itu waktu mustajab. Dan sepertiga malam akhir di bulan Ramadan tidak ada yang tidak bangun, pasti bangun. Kenapa? Itu waktu sahur masalahnya. Tidak dibangunkan keluarga, dibangunkan corong masjid, sahur gitu ya. Nggak dibangunkan corong masjid, obrok-obrok itu yang di luar tuh. Entah apa yang dipentung namanya. Yang penting bangun. Pokoknya orang sahur itu pasti bangun. Dan itu di sepertiga malam akhir. Rugi kalau hanya makan sahur tapi tidak berdoa. Di situ Allah turun. Allah mengatakan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni. Masa kita diam saja menikmati sahur? Ya. Dan habis sahur jangan tidur lagi. Karena itu waktu mubarak, waktu berkah sampai fajar itu, sampai subuh itu waktu mustajab doa. Kalau memang selesai sahur ada waktu, ya bisa qiyamul lail, bisa baca Quran, bisa berzikir, dan begitu seterusnya. Dan yang ketiga setelah subuh sampai terbit matahari. Itu waktu yang berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Ini yang pertama. Jangan tinggalkan 3 waktu di bulan Ramadan. Yang kedua, jangan tinggalkan Quran di bulan Quran. Minimalnya setiap hari antum bacalah, mau 5 ayat, mau 1 lembar, mau 2 lembar. Pokoknya setiap hari antum programkan baca Quran. Kenapa? Ini bulan Quran. Aib kalau di bulan Quran antum tak baca Quran. Kalaupun tidak bisa baca Quran, bisa dengarkan murattal di handphone.
Karena kalau di bulan Quran kita tidak punya perhatian dengan Quran, di luar bulan Quran tidak akan pernah menyentuh Quran. Hati-hati, ini bulan Quran, perhatian dengan Quran. Yang ketiga, bagi bapak-bapak yang punya ibu-ibu, khususnya di 10 akhir Ramadan, maka sayangi istri-istri antum. Jangan disibukkan di 10 akhir Ramadan seperti di awal atau tengah Ramadan. Berikan keringanan istri-istri antum untuk sama-sama mencari Lailatul Qadar. Yang biasanya di luar Ramadan atau di 10 awal dan tengah mungkin disibukkan dengan masak. Sudahlah, tidak usah masak deh, catering saja, biar fokus ngaji. Ini enggak. Akhir Ramadan malah disibukkan, istrinya sibuk sendiri buat tepung. Untuk apa ini? Ini lebaran itulah. Ini orang cari Lailatul Qadar kok malah nyiapkan toples untuk lebaran. Maka berikan keringanan. Kalau dia capek nanti tarawih, istrinya kemudian ngantuk, antum dapat Lailatul Qadar, istrinya modar. Dianya nggak bisa apa-apa, nggak dapat apa-apa. Lah ini kenapa nggak kasihan? Padahal Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kita yang ingin masuk surga, biarkan istrinya masuk neraka. Maka kurangi. Nggak usah deh, ini 10 akhir Ramadan jangan nyuci lah, kita laundrykan saja. Carilah laundry. Rupanya tidak ada yang buka laundrynya. Kenapa? Karena suami tukang laundry bilang jangan buka laundry, kata Ustaz. Bingung dia. Ya sudahlah, 10 hari kotor, nanti lebaran baru dicuci rame-rame. Intinya bahwa jangan disibukkan. Namanya ibadah itu kan harus bareng, suami istri harus bareng. Jangan disibukkan. Jangan suaminya dia khusus sholat, istrinya ngantuk-ngantuk, itu enggak. Gimana, enggak etis. Karena ini 10 akhir Ramadan penentu akhir. Maka saya nasihatkan, ketika 10 akhir Ramadan para suami berikan keringanan kepada istri. Jangan seberat di luar 10 akhir Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Saya minta maaf karena saya ada acara ini buru-buru pada Isya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.